Welcome to Ngompres, ngomongin prestasi. Halo semuanya, nama aku Intan. Dan aku Livia. Nah, Livi, kita sekarang lagi di mana nih? Kita lagi di Naru Space nih guys. Dan kita mau ngapain ini, Livi? Nih, sesuai sama judul kita, Ngompres, kita bakalan ngomongin prestasi. Tapi bukan prestasi kita berdua ya guys. Kita udah kedatangan 2 mahasiswi berprestasi manajemen produksi media yang udah cantik-cantik banget. Bener banget, di sini kita bakalan sharing dan juga seru-seruan bareng nih, Livi. Nih, kita ada apa Itan? Nih kita ada kartu nih. Ini kartu-kartu ini isinya pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bakalan dipilih sama Mawapres dan nanti bakalan dijawab sama mereka nih, Livi. Bener banget. Kalian pasti udah pada penasaran kan nih isi kartunya apa? Makanya Stay tune sampai akhir dan jangan di-skip. Hai semuanya, kenalin aku Iren, angkatan 2019. Aku Syarvina, angkatan 2019 juga. Jadi kita hari ini sih mau ngapain sih? Tadi sih di briefing mau main tarot ya sebenarnya, tapi orangnya hilang, jadi kita main sendiri. Jadi kita main sendiri, mandiri ya. Kan jadi di sini ada kartu. Ada 11 tambah 11 berapa? 22. 22. Ada 22 kartu dan Iya. aku pilih 5 dan Sasa pilih 5 dan kita ada pertanyaan di dalamnya dan kita bakal jawabin. Pertanyaan masing-masing dari kita. Kita sweet aja kali ya. Tuh, 2, 3. 1, 2, 3. Sasa duluan ya. Tadi sudah di briefing yang ngambil kartu apa aja ya? Baiklah, aku bakalan ngambil kartu yang pertama. Iya, betul. Dan nanti dijawabnya kita berdua kan? Aku pilih nomor 3. Aku pilih nomor 3. Isinya katanya, pertanyaannya hal yang sering dilakukan tapi orang lain jarang ngelakuin. Baru tadi. Jadi aku tuh random banget kalau misalkan ada matahari, orang lain menghindar, aku mendekat. Gak tahu, seneng aja kenal matahari, enakan. Jadi kalau misalkan ada matahari, aku sengaja berdekat. Hal yang sering dilakukan tapi orang lain jarang ngelakuin. Iya, apa ya? Oh gini deh, hobi kalian. Hobi aku itu sehari pasti banget ada baca buku. Entah buku novel, entah buku, pokoknya buku-buku yang lain lah. Jadi aku sering banget baca buku. Jadi kayak orang-orang nonton sosmed, ya aku sosmednya baca buku. Sekarang Iren yang ngambil kartu. Pilih nomor 7. Oh ini seputar dengan ngompres. Dari sebelum jadi Mawapres sampai jadi sekarang, masih punya waktu luang nggak buat quality time sama orang terdekat, have fun sama teman atau mungkin ngelakuin hobi? Sebenarnya kalau misalnya waktu luang, kan Tuhan udah ngasih kita 1 kali 24 jam, betul? Jadi menurut aku, walaupun sebelum aku jadi Mawapres maupun aku setelah jadi Mawapres, jadi belajar juga diporsir, have fun juga diporsir, quality time sama teman-teman juga diporsir karena work life balance. Gak selamanya kita belajar terus karena kita juga belajar bekerja butuh orang lain, betul? Betul. Oke, aku sama sih kayak Iren, paling aku tambahin aja kalau aku sendiri harus tahu porsi batasan dari diri kita nih. Kalau misalkan kita udah ngerasa kayak aduh jenuh banget, demotivasi banget karena sesuatu yang dipaksa itu kan gak baik. Jadi kita harus sadar, harus aware sama diri sendiri kapan waktunya kita harus belajar, kapan waktu produktif kita untuk belajar, produktif untuk mengejar suatu hal gitu, mengerjakan suatu hal, sama waktu kita untuk me time, main. Nah itu tuh harus seimbang, kalau bisa nggak ada yang berat sebelah. Iya, intinya adalah time management, harus ada work life balance. Yes. Oke, sekarang kartu bagian aku. Deg-degan ih, aku pilih tanggal lahir aku. Oh, kupu-kupu atau kura-kura? 1, 2, 3. Kura-kura. Kalau aku kenapa pilih kura-kura? Soalnya seperti yang teman-teman tahu, kita semua masuk ke Unpad itu susah payah. Betul. Gak mungkin kita kuliah pulang. Di Unpad banyak banget fasilitas yang memfasilitasi kita untuk develop masing-masing dari diri kita. Jadi aku pilih kura-kura buat memaksimalkan
Dulu tuh kalau misalnya semester 1 kalau habis kuliah, kalau nggak ke perpus gitu kan ngerjain. Kayak anak kupu banget nggak sih, anak ambis. Nah tapi sebenarnya enggak sih. Sebenarnya kalau menurut aku kan organisasi itu cuman kita temui cuman misalnya di universitas doang, di kuliah. Maksudnya kalau misalnya dulu kita SMA atau SMP kan ya cuma eskul doang ya kan, kita nggak bisa nge-explore yang lain. Dan waktunya saatnya untuk bisa yang tadi kata Sasa buat ngedevelop skill kita, kemampuan baru itu cuma di kuliah doang. Jadi makanya kenapa aku jadi anak kura-kura dari semester 1 ya kayaknya. Jadi please banget ya buat kalian semua harus jadi anak kura-kura ya. Karena kalian kuliah bukan cuma dapat ilmu doang, tapi kalian harus dapat teman, networking ya kan. Semuanya harus di ini. Jadi kalian belum ikutan himpunan, ikutan sekarang. Kalau nggak tahu depannya. Aku mau nambahin sedikit, soalnya ya ini masa perkuliahan kita kan nggak terulang lagi gitu ya, apalagi masa-masa kita lagi jadi sarjana tahun ini gitu. Once in a lifetime experience gitu loh, jadi kayak ya maksimalin aja apa yang ada di depan. Pura-pura. Tahu bulat Tahu bulat digoreng dadakan. 500 ya. Oke, lanjut ya. Ke pertanyaan keempat. Aku pilih nomor 4. Hah? Apa gak? Suka duka jadi mawapres. Sukanya adalah gue ngerasa terapresiasi karena kita juga udah berusaha kan, berusaha belajar, berusaha berprestasi dan kita diapresiasi. Terus terkadang aku suka dikasih privilege lebih kali ya, karena mungkin dianggap lebih unggul. Tapi dukanya berkaitan sama sukanya juga. Jadi tuh suka dianggap kadang, ih lu pinter banget deh, mawapres pinter banget kan. Pasti IPK lu 4 kan gitu kan. Terus apa-apa ditanya sama dia aja. Jadi kalau misalnya lagi ada sosialisasi, kalau nggak ketemu dosen, ayo siapa yang tahu teori kompetisi? Ini bu yang mawapres bu. Tumbal ya? Iya jadinya Iya. tumbal. Tapi lebih banyak sukanya sih, karena suka dibilang orang pinter padahal nggak terlalu pinter sih. Suka duka jadi Oke, mawapres. dari aku suka duka jadi mawapres. Aku setuju semua yang diucapin Iren. Mungkin aku tambahin juga. Mungkin sukanya kayak dapat attention dari orang-orang, mungkin dari eksternal juga, karena dengan membawa gelar mawapres ini Plus jadi poin. poin plus, mungkin kayak kita lebih dipercaya atau mungkin satu langkah lebih unggul dari yang lainnya. Kemarin pas kompetisi dari jenjang prodi ke fakultas ke universitas, dan di sana kita banyak dapat insight, dapat wawasan baru dari teman-teman yang sebaya kita loh. Kayak ternyata banyak banget orang-orang sebaya kita yang wah di luar udah kemana-mana prestasinya Ren, kayak bener-bener Banyak banget. wow gitu. Sedikit insecure, tapi kita harus bisa mengubah insecure itu jadi sebuah peluang kita, kayak kalau dia bisa kita juga bisa. Jadi dapat banyak motivasi lagi gitu ketika ketemu sama banyak orang-orang pinter nih, banyak orang-orang yang kayak waduh berprestasi sana sini, jadi kayak aku dapat motivasi buat bisa kayak mereka. Dukanya ya tadi yang kata Iren bilang, orang tuh jadi menaruh ekspektasi berlebih ya sama Tinggi banget. kita, tinggi banget karena mawapres pasti dicap, mungkin menurut orang tuh segala bisa. Terus duka yang lainnya ya itu aja sih, paling kayak mawapres, padahal kan kayak kita pingin dicap ya udah orang Seperti kalian aja. seperti halnya yang biasa aja. Dan enaknya mungkin teman-teman nanti kalau ada semester 5 bakal magang dan segala macam. Nah, mawapres tuh jadi poin plus ya. Menurut aku teman-teman yang sekarang lagi pada kuliah, maksimalin aja potensi kalian itu ada di mana. Karena nanti juga di dunia di dunia kerja tuh kalian nggak dinilai kayak ih IPK kamu 4 ya baru yaudah deh kamu join aku, padahal kan nggak selamanya yang IPK-nya 4 bisa editing. Contohnya aku nih, aku tuh lebih suka akademis yang mikir-mikir dibanding yang ngedit-ngedit ya kan. Ya udah aku maksimalin di akademik, tapi nggak lupa juga untuk ngasih yang terbaik juga di di yang edit-edit. Jadi sekarang cari passionnya, cari ketertarikannya di mana biar kalian juga semua bisa jadi mawapres. Sih, Lanjut. aku pilih nomor 2. Salah, gue ngambil ini. Ada someone spesial yang jadi support system gak? Kalau Sasa kayaknya ada deh. Ada dong, sahabat-sahabat terdekat aku. Guys, udah menemani Tapi jatuh jawabannya basic banget deh. serius, tapi serius, please harus percaya. Pokoknya aku support system aku pastinya orang-orang terdekat, inner circle aku di perkuliahan, sama keluarga, orang tua pastinya. Karena aku nggak punya pacar,
Kalau dari aku pasti keluarga, mama, papa, adik, kakak, siapa lagi, teman-teman, mentor mungkin, kakak tingkat, dan yang paling penting support system yang terbaik adalah diri sendiri guys, ya kan? Percuma kalian semangat ya, tapi di dalam dirinya tuh kayak hal. Jadi sebenarnya support system yang terbaik adalah diri sendiri. Gimana kalian bisa terus berpikiran positif, terus bisa maju, terus bisa semangat, dan itu bisa jadi support system kalian guys. Lanjut, pertanyaannya di luar pertanyaan ngompres deh kayaknya. 8. Setelah Mawapres, ada target lain atau prestasi lain nggak yang ingin dicapai? Sebenarnya targetnya sih aku pengen lanjut S2, jadi doain deh guys. Pengen lanjut S2 karena kepikiran buat apa ya, mungkin aku punya concern di bidang akademik, jadi pengen banget ngasih ilmu yang udah aku dapat ke ke mahasiswa sekarang, karena aku sekarang mahasiswa ya, dan aku juga merasakan kayak banyak kesulitan yang dirasakan sama mahasiswa. Jadi aku pengen belajar lebih banyak menjadi seorang akademis yang gimana aku bisa nanti ngebantuin jadi future graduates gitu. Pengen S2 karena udah mau lulus ya, udah mahasiswa tingkat akhir. Next step setelah jadi Mawapres, aku pingin terus konsisten aja sih. Next stepnya kayak dari hal akademik maupun akademiknya, bidang-bidang yang udah aku pelajari sekarang, udah aku tekuni, aku harap bisa terus aku kembangin di masa depan. Dan aku juga pingin kerja sambil S2 gitu pastinya. Aku mau pilih nomor 5. Wah, ini mah emang jebakan sih. Aku pilih nomor 5 yang isinya pertanyaannya adalah pacar pinter plus jamet atau pacarku plus keren tapi wawasannya kurang luas. Guys, aku sumpah aku bumerang ini. Pacar pinter tapi jamet. Oh, aku juga suka ngejamet. Gitu loh. Kan kalau jamet buat seru-seruan mah ya why not gitu, karena aku juga suka ngejamet. Mana suara yang jamet? Tongkrongan kami. Kalau langsung dikasih backsound gitu ya, tongkrongan kami. Tongkrongan kami bukan tongkrongan pecundang. Soalnya menurut aku pintar, wawasan, dan ya itulah, itu investasi besarnya seseorang, dan itu nggak dicapai dalam suatu hal yang instan. Tapi kan kalau jamet bisa kayak ping kayak gitu loh, nggak sih, kayak ya udah, Bisa diperbaiki ya bun? ya bisa diperbaiki, Bisa diimbangi. Oke, lanjut. Pilih pacar pinter atau jamet, atau pacarku keren tapi wawasannya luas. Karena tadi Sasa udah pilih jawaban pertama, jadi jawaban saling kedua. melengkapi ya. Pacarku keren tapi wawasannya luas. Gak apa-apa, wawasannya kurang luas. Gak apa-apa wawasannya kurang luas, yang penting mau belajar. Lanjut. 10 dulu, 10. Ceritain, baru aja tadi diomongin. Ceritain bisa keterima Ismafo dan di mana. Capek banget deh gue dari tadi ngomongin. Udah berapa kali ya? Jadi puji Tuhan kita berdua keterima Ismafo di universitas yang sama di Hungaria, University of Page. Sebenarnya kalau ceritain bisa keterima Ismafo panjang, kayaknya kita bisa tahun depan baru selesai. Tapi intinya adalah aku udah sempet dari 2 bulan dan 3 bulan sebelumnya udah prepare bahasa Inggris, prepare dari semester 1 nge-maintain IPK yang bagus. Intinya banyak lah preparationnya, dan itu tuh gak aku sendiri yang ngerjain gitu, banyak juga bantuan dari dosen, karena kan kita program ini juga ada korelasinya sama prodi kan, harus bisa dikonversi dan segala macam. FYI juga waktu itu prodi mungkin nggak terlalu tahu banyak tentang program ini, jadi kita harus nge-introduce lagi, menawarkan lagi, terus juga belajar banyak dari teman-teman yang lebih pro daripada kita. Kalau aku sharing sedikit dari pengalaman aku berbeda nih sama Iren. Kalau Iren kan dia memang well prepare banget ya, 2-3 bulan sebelum dia udah persiapan segala macam. Kebalikannya sama aku orang yang kepepet, jadi segala sesuatunya kepepet. Cuman karena aku gimana ya, aku kebiasaan apa-apa tuh selalu kepepet, mungkin udah jadi habit Deadliners yang ya. sebenarnya nggak bagus, cuman itu jadi memunculkan power aku, jadi aku kayak merasa terangsang gitu untuk ngasih yang terbaik. Nah, ketika di waktu-waktu kepepet ini aku bisa memaksimalin potensi aku. Jadi ya itu, teman-teman harus tahu diri teman-teman masing-masing gitu loh, dari diri sendiri tuh cara belajar yang enak kayak gimana, cara teman-teman nge-deliver energi kalian tuh enaknya kayak gimana. Nah, setelah ketemu nanti teman-teman bisa maksimalin. Lanjut ke pertanyaan ke
terakhir. Oh iya terakhir, benar terakhir. Oke, untuk kartu terakhir yang aku ambil adalah kartu nomor 4. Kita lihat. Mawapres kantong pas-pasan atau mahasiswa biasa aja tapi kantong. Aduh, kenapa ya? Kalau aku mawapres dengan kantong pas-pasan. Kenapa? Karena kayak aku sekarang pas-pasan. Tapi ketika jadi mawapres, ketika kita punya prestasi, ketika kita punya kelebihan dalam suatu bidang, uang lo ngalir kok. Gitu. Uang mengikuti. Uang mengikuti ketika kita punya kelebihan, ketika punya prestasi dan kita bisa nge-branding, ngejual itu, yang namanya rezeki itu bakalan ngikutin. Bahkan bukan cuma rezeki doang, yang lain juga bakal ngikutin. Iya, ngikutin aja gitu kan. Terus Sama aja kali ya, karena ini gue juga sama mawapres kantong pas-pasan. Jawabannya sama, karena jadi mawapres tuh punya privilege mungkin yang lebih dibandingkan teman-teman yang lain. Jadinya yaitu tadi, saat kita berusaha ada proses, ada hasil juga, hasilnya ngikutin. Bisa rezeki, bisa kesempatan yang lain ya kan, bisa tadi ada ismafo, ada mungkin magang gitu kan, yang lain dan banyak segala ya macam. kesempatan tuh ya, nggak hanya Ismako doang. Betul. Teman-teman. Oke, pertanyaan terakhir. Nomor 11 seperti yang sudah di briefing, guys. Hal yang harus disiapin dan tips biar keterima Ismafo. Jadi pertama adalah mental disiapin, terus juga nilai IPK dan juga nilai Inggris dan esai gitu. Terus tips biar keterima. Tipsnya cuma 3. Iya tadi, cuma 3, berusaha, berdoa dan berserah. Ditambahin mungkin kalian banyak research aja tentang Ismakonya, tentang programnya, tentang host university. Ya, host university-nya kalian mau kemana, karena setiap negara, setiap kampus di sana itu memberikan program-program yang berbeda ya, skemanya juga berbeda-beda. Jadi pastiin bisa kalian research sedalam-dalamnya supaya nanti kalau misalkan ditanya ataupun di esai kalian punya bahan. Terus tips biar keterimanya, Betul. kamu percaya ini gak sih, Ren? Law of Attraction. Nah, aku menerapkan LOA ini, tapi bukan dalam hal yang negatif ya. Jadi ketika mindset kita ini udah positif dan kita kayak percaya nih kalau kita mampu menggapai mimpi yang ada di depan sana, percaya atau enggak, kita tuh bakalan sesuatu hal yang kita lakuin itu bakalan mengarah ke sana. Mindset juga berkaitan sama mental kali ya. Mindset kalian juga harus positif, nggak selamanya kayak ini gue nggak bisa deh, kalau nggak bisa terus ya kapan cobanya gitu Iya. kan. Closing statementnya mungkin buat teman-teman yang dari tadi udah ngomong udah capek banget mungkin ya mikirin segala sesuatu, intinya adalah kalian sebagai mahasiswa sekarang ya do the best aja, jangan mikirin orang lain udah jago banget. Intinya adalah maksimalkan potensi yang kalian bisa. Kalau kalian bisanya di akademis ya udah kalian maksimalkan di akademis. Kalau non akademis ya udah di non akademis gitu. Yang penting berusaha semaksimal mungkin karena waktu ini tuh cuma sekarang, nggak akan diulang lagi gitu. Kalian juga bisa mawapres tuh nggak cuma yang akademis yang IPK-nya tinggi doang. Mawapres bisa jadi kalian jago ngedit, kalian jago apalagi video editing dan audio segala macam, itu jadi mawapres kalau kalian bisa ngasilin hasil yang terbaik. Intinya adalah berusaha berusaha, berdoa dan berserah gitu. Iya, betul. Sasa, Kalau dari aku setuju sama Iren, dan pastinya bagi teman-teman nih yang nonton ini nantinya, please kalian gak boleh insecure sama diri sendiri. Kalian itu harus percaya bahwa misalkan kalian itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalian juga harus percaya kalau rezeki itu udah diatur. Jadi gak ada tuh kata kayak, aduh aku gak mungkin kayak dapat ISMA, atau aku nggak mungkin jadi mawapres, aku nggak mungkin gini-gini. Itu nggak mungkin, itu cuma ada di benak kalian. Kalian itu harus bisa buktiin kalau misalkan kalian itu juga bakalan mampu menggapai mimpi kalian. Nah, jadi guys, itu tadi ngompres sama Kak Iren dan Kak Sasa. Nih menurut Livi gimana nih, Livi? Aku tuh yang abis dengerin Kak Iren sama Kak Sasa cerita-cerita, aku tuh jadi termotivasi banget loh. Sama aku juga kayak ngerasa jadi pengen jadi mawapres nih, Livi. Iya kan? Tuh, menurut kalian gimana? Coba Komen dong di bawah. Nah, mungkin ngompres sampai di sini dulu ya, Livi. Sampai jumpa di Ngompres selanjutnya. Ngompres, Ngompres, ngomongin prestasi. Bye-bye.